Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Sakira dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Talnubul Watan Duri. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pengelolaan kelas dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Handus John Helmi MP. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng yang ada di sebelah kanan. Kali ini kita akan membahas pengaruh pengelolaan kelas dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, kita akan membahas tentang materi ini. Sebelum kita mengetahui pengertian pengelolaan kelas, mari terlebih dulu kita ketahui hasil belajar merupakan nilai akhir dari suatu proses pembelajaran dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil belajar dipengaruhi antara lain oleh faktor siswa itu sendiri dan faktor lingkungan. Faktor siswa antara lain kemampuan berpikir, motivasi, minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, keluarga, metode, dan sebagainya. Pengelolaan kelas dan fasilitas belajar merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pengelolaan kelas dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas secara umum disebut sebagai manajemen kelas yang merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karwarti dan Pariansyah menyatakan bahwa manajemen kelas adalah usaha sadar untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di kelas. Sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien, sehingga segala potensi peserta didik mampu dioptimalkan. Menurut pendapat Jemarah dan Zain menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guru guna mencapai tujuan pengajaran. Usman juga berpendapat bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Guru adalah tim pelaksana dalam kegiatan menciptakan dan memelihara kondisi belajar seperti penghentian tingkah laku siswa yang mengganggu di kelas, sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa lainnya. Pemberian ganjaran atau reward bagi siswa yang aktif dalam pembelajaran atau yang menyelesaikan tugas tepat waktu, dan penetapan norma kelompok yang produktif. Pengelolaan kelas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran, sehingga siswa bisa belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ada tujuan pengelolaan kelas. Usman berpendapat bahwa tujuan umum pengelolaan kelas yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar, juga mengembangkan kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif di kalangan siswa. Pendapat yang kedua menurut Saud
Tujuan pengelolaan kelas yaitu yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, sehingga pembelajaran menjadi efektif. Adapun tujuan pengelolaan kelas menurut Rusdi yang dikutip oleh Wiyani yaitu memudahkan kegiatan belajar bagi siswa, mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar siswa, mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar, membina dan membimbing siswa sesuai dengan berbagai latar belakang individunya, membantu siswa belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, dan menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas, dan membantu siswa agar dapat belajar dengan tertib. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan kondisi kelas yang efektif agar memudahkan siswa dalam belajar dan mengatasi berbagai hambatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang ada, penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat, serta pemberian penghargaan kepada siswa dan sebagainya. Yang ketiga, ada pendekatan pengelolaan kelas. Menurut Jamara dan Zain, terdapat 9 pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan ancaman. Ketiga, pendekatan kebebasan. Keempat, pendekatan resep. Kelima, pendekatan pengajaran. Keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Kedelapan, pendekatan proses kelompok. Dan kesembilan, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan kekuasaan yaitu guru berperan dalam menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Dan pendekatan ancaman yaitu suatu proses mengontrol tingkah laku siswa dengan pemberian ancaman. Ketiga, pendekatan kebebasan yaitu suatu proses pemberian kebebasan guru kepada siswanya dalam mengerjakan sesuatu. Keempat, pendekatan resep yaitu guru membuat daftar kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru dalam mereaksi masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Kelima, pendekatan pengajaran yaitu tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku siswa yang kurang baik. Keenam, yaitu suatu proses mengubah tingkah laku siswa dengan cara mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, yaitu suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif di kelas. Kedelapan, pendekatan proses kelompok, yaitu suatu proses menciptakan sistem sosial di kelas dengan mengelompokkan siswa dalam kelompok kerja. Dan yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik, yaitu suatu proses pemilihan atau penggabungan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi kondisi belajar sehingga terwujud pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat banyak pendekatan dalam pengelolaan kelas yang jika diterapkan dengan baik oleh guru, maka terwujudlah pembelajaran yang baik, efektif, dan efisien. Yang keempat, komponen pengelolaan kelas. Komponen keterampilan pengelolaan kelas menurut Usman yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal antara lain menunjukkan sikap tanggap terhadap perhatian, keterlibatan,
ketidakacuhan, dan ketidakketerlibatan siswa dalam tugas-tugas di kelas sehingga guru mengetahui setiap tindakan siswa di kelas. Yang kedua, memberi perhatian kepada beberapa kegiatan siswa yang berlangsung dalam satu waktu. Ketiga, memusatkan perhatian kelompok terhadap tugas-tugas yang dilakukan. Keempat, memberi petunjuk yang jelas dan singkat dalam pembelajaran, sehingga tidak terjadi kebingungan pada diri siswa. Kelima, menegur apabila terjadi tingkah laku siswa yang mengganggu kelas atau kelompok dalam kelas, guru hendaknya menegur secara verbal. Keenam, memberi penguatan. Keterampilan ini berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, antara lain: 1. Modifikasi tingkah laku dengan cara menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut dengan memberikan penguatan secara sistematis. Kedua, guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul, mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidakpatutan tingkah laku siswa tersebut, serta berusaha untuk menemukan pemecahannya. Vianney berpendapat bahwa pengelolaan kelas dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu pengelolaan ruang kelas dan pengelolaan siswa. Pengelolaan ruang kelas meliputi pengaturan tempat duduk, pengaturan kebersihan, pengaturan keindahan kelas, pengaturan ventilasi dan pencahayaan, serta pengaturan alat-alat pembelajaran. Sedangkan pengelolaan siswa meliputi kemampuan memberikan materi dan petunjuk dengan jelas, menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, melakukan variasi kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan, kemampuan mengadakan pendekatan secara pribadi, serta memberikan teguran dan nasihat. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa komponen pengelolaan kelas berupa pengelolaan ruang kelas dan pengelolaan siswa. Pengelolaan ruang kelas berkaitan dengan pengaturan kondisi fisik kelas, sedangkan pengelolaan siswa berkaitan dengan penciptaan dan mempertahankan kondisi belajar agar senantiasa dalam keadaan baik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kelima, pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan hal fisik dalam pembelajaran yang mendukung setiap kegiatan dalam proses pembelajaran. Hubungan sarana dan prasarana pendidikan dalam dunia pendidikan di Indonesia diatur dalam Bab 12 Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Aunur Rahman menyatakan bahwa ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak terhadap terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Adanya kemudahan siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar yang ada pada gilirannya akan mendorong berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan fasilitas fisik yang dimiliki sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai penunjang dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Yang keenam, pengertian fasilitas dan sarana. Fasilitas diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Jadi, fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Tim penyusun pedoman pembukuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Haryati dan Mushin, merumuskan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Mbak Fadal menjelaskan, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.
Jadi, sarana adalah semua perangkat yang ada di sekolah yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran yang optimal, sehingga tujuan pelaksanaan pendidikan dapat tercapai. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa fasilitas dan sarana merupakan satu hal yang sama, yaitu segala perangkat atau peralatan yang menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sarana atau fasilitas ini dikelompokkan sesuai dengan fungsi, jenis, dan sifatnya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.